Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eriska Chandrastiana dengan NIM 4401419002. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai RPP keanekaragaman hayati dengan model pembelajaran discovery learning. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa model pembelajaran discovery learning ini merupakan integrasi antara model pembelajaran discovery learning dan pendekatan jelajah alam sekitar. Nah, model discovery learning ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam membangun konsep melalui kegiatan observasi lingkungan sekitar. Nah, model discovery learning ini memiliki 6 sintak, di antaranya yaitu simulation, problem find formulation, observation, interpretation, pre-verification, and generalization. Nah, untuk sintak yang pertama yaitu sintak stimulation. Sintak stimulation ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam berpikir secara mendalam terkait segala hal sehingga dapat meningkatkan rasa ingin tahu pada diri siswa. Kemudian sintak yang kedua yaitu problem find formulation. Sintak ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam menemukan suatu permasalahan dan merumuskan permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu ada sintak observation. Sintak ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam mengamati melalui kegiatan observasi pada lingkungan sekitar siswa. Kemudian sintak yang selanjutnya yaitu ada interpretation. Sintak ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam menginterpretasikan informasi atau data dari hasil observasi. Kemudian ada sintak pre-verification. Nah, sintak ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil laporan observasi dan kemampuan memverifikasi hasil laporan observasi. Dan yang terakhir ada sintak generalization. Nah, sintak ini bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan berupa poin-poin penting yang telah ditemukan, baik melalui kegiatan observasi maupun melalui kegiatan presentasi. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini dibuat untuk satuan pendidikan SMA kelas 10 semester 1 dengan materi pelajaran keanekaragaman hayati dan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Dengan kompetensi inti yaitu kompetensi inti yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian serta dapat menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.2.1 menjelaskan konsep keanekaragaman hayati, 3.2.2 menjelaskan konsep dari masing-masing tingkatan keanekaragaman hayati di Indonesia, 3.2.3 memberikan contoh dari masing-masing tingkatan keanekaragaman hayati di Indonesia, 3.2.4 menjelaskan penyebab-penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, 3.2.5 menjelaskan upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati,
Kemudian 3.2.6 mengumpulkan data keanekaragaman hayati di Indonesia pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem melalui pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar siswa. Kemudian untuk KD 4.2 yaitu menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu 4.2.1 membuat laporan hasil pengamatan dalam tabel yang tersedia di LKPD berdasarkan hasil observasi di lingkungan sekitar siswa. Kemudian 4.2.2 mempresentasikan data yang diperoleh dari pengamatan langsung mengenai keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Discovery Learning yang merupakan integrasi antara model pembelajaran Discovery Learning dan pendekatan jelajah alam sekitar dapat melatih kemampuan siswa dalam membangun konsep melalui kegiatan observasi di lingkungan sekitar siswa dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan konsep keanekaragaman hayati dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan konsep dari masing-masing tingkatan keanekaragaman hayati di Indonesia, mulai dari tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memberikan minimal 3 contoh dari masing-masing tingkatan keanekaragaman hayati di Indonesia, mulai dari tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan penyebab-penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati dengan tepat. Kemudian yang kelima, siswa dapat menjelaskan upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat mengumpulkan data keanekaragaman hayati di Indonesia, baik pada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem, melalui pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar siswa. Kemudian yang ketujuh, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan dalam tabel yang tersedia di LKPD berdasarkan hasil observasi di lingkungan sekitar siswa dengan benar. Kemudian yang terakhir yaitu, siswa dapat mempresentasikan data yang diperoleh dari pengamatan langsung mengenai keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajarannya terdiri dari 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama, mengenai pengertian keanekaragaman hayati, kemudian yang kedua mengenai keanekaragaman hayati pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem, yang ketiga ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan yang keempat upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu model Discovery Learning. Selanjutnya yaitu alat dan media belajar. Alat yang digunakan diantaranya ada HP atau laptop, proyektor, dan alat tulis. Kemudian untuk media belajar yang digunakan ada video pembelajaran, PowerPoint atau PPT, bahan ajar, dan LKPD. Selanjutnya ada langkah kegiatan. Di sini ada 3 kegiatan yaitu yang pertama ada kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 5 menit, kemudian yang kedua ada kegiatan inti dengan alokasi waktu 80 menit, dan yang ketiga ada kegiatan penutup dengan alokasi waktu 5 menit. Untuk kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini ada tahap yang pertama yaitu memberikan orientasi. Nah, pada tahap ini pembelajaran akan diawali dengan guru mengucapkan salam pembuka. Kemudian guru akan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing. Kemudian guru akan mempresentasi siswa dengan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, guru akan menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Guru juga akan mengajukan pertanyaan tentang materi yang akan dipelajari. Misalnya, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Seperti itu. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya yaitu memberikan motivasi.
Pada tahap ini, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari. Kemudian, guru menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa dan menyampaikan aspek-aspek yang akan dinilai, seperti penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotorik. Kemudian, guru juga akan mengaitkan pembelajaran hari ini dengan kehidupan sehari-hari dengan memberikan pertanyaan, misalnya, hewan dan tumbuhan apa yang sering kalian lihat di lingkungan sekitar kita? Kemudian masuk ke tahap yang kedua, yaitu kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini ada beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama yaitu ada tahap stimulation. Nah, pada tahap ini guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Setiap kelompok ini dapat terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Kemudian guru akan memberikan gambar atau video tentang tingkat keanekaragaman hayati. Selanjutnya, guru akan memberikan berbagai rangsangan kepada siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait tingkat keanekaragaman hayati. Misalnya, disajikan gambar, kemudian diberikan beberapa pertanyaan, misalnya, sebutkan nama-nama hewan pada gambar tersebut. Atau gambar tersebut menunjukkan keanekaragaman hayati pada tingkatan apa, seperti itu. Kemudian siswa akan mengamati gambar atau video tentang tingkat keanekaragaman hayati. Siswa akan memberikan respon dengan menjawab pertanyaan guru terkait tingkat keanekaragaman hayati. Siswa juga akan bertanya mengenai segala hal yang belum diketahui terkait materi tingkatan keanekaragaman hayati. Dan guru akan menilai keaktifan siswa dalam bertanya ataupun menjawab menggunakan lembar penilaian afektif. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu problem find formulation. Nah, pada tahap ini guru akan mengarahkan siswa untuk menemukan permasalahan yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati yang berada di lingkungan sekitar sekolah. Atau guru juga dapat memberikan gambaran mengenai lingkungan sekitar sekolah, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya, apa saja keanekaragaman hayati yang ada di sekitar lingkungan sekolah, atau keanekaragaman hayati yang ada di sekitar lingkungan sekolah, termasuk ke dalam tingkatan apa. Nah, kemudian siswa secara berkelompok mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan terkait materi tingkat keanekaragaman hayati yang berada di lingkungan sekitar sekolah. Siswa juga akan merumuskan permasalahan dan menuliskan rumusan masalah pada LKPD yang telah disediakan oleh guru. Kemudian, guru akan mengakses kemampuan siswa dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah secara berkelompok menggunakan rubrik observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan observation. Nah, pada tahap ini, guru akan mengarahkan siswa untuk melakukan pengamatan berbagai tingkat keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian siswa akan melakukan pengamatan berbagai tingkat keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar sekolah secara berkelompok sesuai petunjuk LKPD. Kemudian siswa akan mengumpulkan informasi atau data, kemudian ditulis dalam laporan dalam bentuk tabel yang telah disediakan dalam LKPD. Kemudian guru akan mengawasi setiap aktivitas siswa dan sesekali akan memberikan arahan ataupun bimbingan. Guru juga akan mengakses kemampuan siswa dalam melakukan observasi dan mengumpulkan data secara berkelompok menggunakan rubrik observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar, lembar penilaian psikomotorik, dan lembar penilaian afektif. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap interpretation. Pada tahap ini, guru akan menginstruksikan kepada siswa untuk mengolah semua data hasil observasi berbagai keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar sekolah secara berkelompok. Kemudian, siswa akan mendiskusikan data dari hasil pengamatan dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber belajar lain yang relevan secara berkelompok. Siswa akan menginterpretasikan data berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi mengenai keanekaragaman hayati. Siswa juga akan menyajikan hasil laporan mengenai keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian guru akan mengakses kemampuan siswa dalam berdiskusi, menginterpretasikan data, dan menyajikan hasil laporan secara berkelompok
menggunakan rubrik observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar, lembar penilaian psikomotorik, dan menggunakan lembar penilaian afektif. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan pre-verification. Pada tahap ini, guru akan meminta siswa untuk mempresentasikan hasil laporan dan diskusi mengenai keanekaragaman hayati secara berkelompok. Siswa juga akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusinya dengan menunjukkan hasil laporan yang telah dibuat secara berkelompok. Kemudian, guru akan meminta siswa yang lain untuk menanggapi hasil presentasi rekannya. Kemudian, guru dan siswa yang lain akan bersama-sama berdiskusi untuk melakukan cross-check pada seluruh informasi yang dipresentasikan dengan berdasar pada berbagai sumber belajar yang valid. Kemudian guru akan mengakses kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil laporan secara berkelompok menggunakan lembar penilaian psikomotorik dan lembar penilaian efektif. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahap generalization. Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk menyimpulkan poin-poin penting terkait keanekaragaman hayati, seperti pengertiannya, tingkatannya, ancamannya, kemudian upaya dalam pelestariannya. Kemudian siswa akan menyimpulkan poin-poin penting tersebut yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Kemudian guru akan memberikan penekanan konsep dengan mengulas secara singkat terkait materi keanekaragaman hayati yang telah didiskusikan bersama. Kemudian guru akan memberikan kuis terkait keanekaragaman hayati menggunakan Kahoot untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman siswa terkait materi yang telah dipelajari. Siswa akan mengerjakan kuis terkait materi keanekaragaman hayati menggunakan Kahoot yang sudah disiapkan guru sebelumnya. Kemudian guru akan menilai keaktifan siswa dalam bertanya ataupun menjawab, dan pengetahuan siswa menggunakan lembar penilaian afektif dan lembar penilaian kognitif. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini memiliki alokasi waktu 5 menit. Pada kegiatan ini, guru akan merefleksikan kegiatan pembelajaran dan guru akan menutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan salam. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar yang dapat digunakan diantaranya yaitu ada buku Campbell edisi ke-8, kemudian ada buku biologi untuk SMA atau MA untuk kelas 10, dan buku penunjang lainnya yang relevan. Kemudian untuk penilaian. Dalam penilaian ada 3 aspek yang dinilai, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Untuk aspek afektif ini dapat dinilai dengan menggunakan observasi. Jenis penilaian ini merupakan jenis penilaian proses dan dinilai dengan menggunakan lembar penilaian afektif. Instrumennya terlampir. Kemudian aspek yang dinilai selanjutnya yaitu ada aspek kognitif. Aspek kognitif ini dapat dinilai melalui kuis. Jenis penilaiannya berupa jenis penilaian hasil dan dinilai dengan menggunakan lembar penilaian kognitif. Instrumennya terlampir. Kemudian untuk aspek psikomotorik ini dapat dinilai melalui praktikum pengamatan keanekaragaman hayati, membuat laporan hasil observasi, serta presentasi dan diskusi. Untuk praktikum pengamatan keanekaragaman hayati ini merupakan jenis penilaian proses dan hasil dan akan dinilai dengan menggunakan lembar penilaian kinerja. Instrumennya terlampir. Kemudian untuk membuat laporan hasil observasi ini merupakan jenis penilaian proses dan hasil yang akan dinilai menggunakan rubrik observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Instrumennya juga terlampir, dan untuk presentasi dan diskusi ini merupakan jenis penilaian proses dan dinilai dengan menggunakan lembar penilaian psikomotorik. Instrumennya juga terlampir. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.